Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, pada hari ke-21 ini, mulai hari ini sampai kurang lebih insyaallah 9 hari ke depan, di masjid ini akan diadakan kajian subuh yang membahas berbagai masalah fikih, muamalah dan kewirausahaan. Hari ke-1 sampai 20 dilaksanakan di Masjid Nasai. Adapun 9 hari yang terakhir insyaallah di masjid ini. Pada hari yang pertama, saya review sedikit apa yang sudah disampaikan 20 hari pertama. Waktu hari pertama, materinya adalah kewirausahaan. Jadi hari ganjil, hari kewirausahaan, hari genap, hari muamalah, fikih muamalah. Waktu hari pertama, judulnya adalah bingung mau bisnis apa, ini petunjuk memilihnya. Waktu itu kita sampaikan berbagai peluang bisnis yang ada di masyarakat, dan kesimpulan intinya adalah kalau kita mau berbisnis, misalnya baru di PHK atau keluar dari pekerjaan, mau membangun usaha sendiri, cari usaha yang usaha tersebut sejalan dengan ilmu. Paling bagus yang sejalan dengan ilmu dan pengalaman. Misalnya kalau dulu bekerja di perusahaan tambang, kemudian di bagian procurement, mungkin setelah buka usaha supply barang-barang tambang. Kalau dulu bekerjanya misalnya di restoran, maka bisa bikin usaha catering dan yang lainnya. Hari kedua, saya bahas masalah judulnya jangan lakukan ini dalam bisnis, yaitu tentang larangan-larangan dalam bisnis seperti menipu, kemudian gharar, kemudian riba dan yang lainnya. Di hari ketiga saya bahas berbagai jenis bisnis yang menguntungkan menjelang lebaran, seperti bisnis pakaian, kemudian bisnis makanan, kue kering dan lain-lain. Di hari keempat saya membahas hukum menimbun barang dagangan lalu menjualnya dengan harga mahal. Misalnya ketika seseorang menjelang lebaran, dia timbun bahan pokok, lalu kemudian setelah barang menjadi naik harganya, baru kemudian dijual dengan harga mahal. Dan kesimpulannya adalah menimbun seperti ini hukumnya haram. Kemudian di hari kelima saya bahas masalah customer service. Judulnya itulah kenapa pelanggan Anda lari. Dan di antara intinya adalah bahwa banyak usaha yang pelanggannya lari dikarenakan memang pelayanan kepada pelanggannya itu yang kurang. Lalu kemudian sudah disampaikan berbagai solusinya. Di hari ke-6 saya bahas tentang iklan. Hukum iklan memakai gambar, memakai suara dan memakai kartu. Di antara intinya adalah kalau menggunakan gambar perempuan maka haram. Kalau menggunakan suara musik maka haram. Tapi kalau menggunakan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi, makhluk-makhluk yang tidak bernyawa seperti buah-buahan, gunung, matahari, pemandangan, maka tidak mengapa. Adapun menggunakan suara-suara alam, maka ini pun tidak mengapa, seperti suara guntur, suara angin, suara laut dan lain-lain. Adapun kalau menggunakan kartu, misalnya kartu diskon, kartu pelanggan, kalau kartu diskonnya harus dibeli maka haram. Tapi kalau kartu diskonnya itu diberikan cuma-cuma maka boleh. Kemudian di antara yang lain adalah kartu kupon undian. Misalnya kita belanja di sebuah minimarket atau supermarket, diberikan kartu undian. Kalau seandainya kartunya harus dibeli, maka haram. Kalau kartunya gratis, maka boleh. Kalau kartunya didapatkan dengan cara membeli produk terlebih dahulu, baru kemudian dapat kartu, maka kalau seandainya dikarenakan ada undian, harga barang menjadi naik, maka haram. Tapi kalau harga barang tetap, maka boleh. Di hari ke-7 saya membahas kisah usaha sukses pengusaha kepiting dan variasi mobil. Waktu itu menghadirkan
pengusahanya. Lalu kemudian di hari ke-8 saya bahas masalah garansi. Garansi itu boleh, hukum asalnya boleh, selama kartu garansinya tidak dibeli. Kalau kartu garansinya harus dibeli terlebih dahulu, maka ini haram. Kalau kartu garansinya bawaan barang, maka boleh hukum asalnya. Asalkan tidak muluk-muluk dan tidak berbohong. Seperti misalnya yang muluk-muluk, garansi seumur hidup. Ya, garansi seumur hidup pemegang atau pemilik barang, maka ini haram. Ya, dikarenakan dia merupakan bentuk judi atau spekulasi tinggi. Yang boleh misalnya garansi 3 tahun, garansi motor 5 tahun, garansi 10 tahun, maka ini boleh. Adapun garansi seumur hidup yang punya, maka kita tidak tahu kapan kita mati, dan yang seperti ini berarti berspekulasi. Di hari ke-9 saya bahas masalah bisnis laundry. Bagaimana caranya Anda membuka bisnis laundry? Apa saja yang perlu diperhatikan? Di hari ke-9, di hari ke-10 saya bahas masalah waralaba atau franchise. Hukum asalnya boleh, akan tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam franchise, seperti tidak boleh pewaralaba atau pemilik merek dagang meminta fee dari keuntungan kotor. Apabila memintanya dari keuntungan kotor, maka ini adalah perbuatan zalim kepada yang membeli waralabanya. Di hari ke-11 saya bahas beberapa akhlak pengusaha muslim, seperti harus jujur, amanah, dan lain-lain. Di hari ke-12 saya bahas masalah mudharabah sebagai solusi dari utang bank. Utang bank haram. Utang buat modal usaha di bank hukumnya haram. Sebagai solusinya adalah mudharabah, yaitu kerjasama, satu sebagai pemodal, satu sebagai pekerja, lalu membagi hasil dengan prosentase yang disepakati dari laba bersihnya. Di hari ke-13 saya membahas masalah wirausaha, yaitu belajar dari BlackBerry, dulu raja kini rakyat biasa, yaitu tentang keharusan seorang pengusaha untuk berinovasi pada usahanya. Jangan kemudian mentok setelah mencapai kesuksesan. Sebagaimana BlackBerry, ketika dia dulu di beberapa tahun lalu pernah jadi raja, ya, orang punya PIN BB di mana-mana, sekarang sudah mati, tergantikan dengan WhatsApp, Telegram, dan yang semacamnya. Di hari ke-14 saya bahas masalah uang muka. Uang muka dari penjualan biasa halal, boleh. Misalnya orang jual beli motor, tapi uangnya belum ada sekarang, kemudian ditahan uang DP atau uang muka, dan dibayar sisanya beberapa hari lagi. Kalau ternyata dibatalkan oleh pembeli, maka uang DP-nya hangus. Kalau dibatalkan oleh penjual, maka DP kembali. Maka ini insya Allah boleh. Adapun DP dari jual beli online haram, dan DP terhadap akad murabahah hukumnya haram. Kemudian di hari ke-15 saya bahas beberapa trik menentukan harga barang. Seperti misalnya ada harga rabat, kalau beli banyak maka lebih murah, kalau beli satu-satu maka harganya lebih mahal. Pakai harga diskon, pakai harga reseller, pakai harga yang dibuat tinggi dulu, nanti setelah lama-lama berubah jadi murah, seperti ponsel, harga laptop, dan lain-lain. Ada yang dibuat murah dulu, nanti lama-lama naik. Seperti harga Anda menggunakan telepon di provider telepon. 1 detik 1 rupiah. Nanti lama-lama naik. Harga TM dulunya 1.000, sekarang sudah 3.000, ya. Dan seterusnya. Di hari ke-16 saya membahas masalah zakat perdagangan dan persewaan. Intinya adalah kalau Anda punya usaha dagang atau sewa, maka harus ada zakatnya apabila tercukupi haul atau 1 tahun, dan nisabnya, yaitu nisab 85 gram emas. Dari sewaan yang dihitung zakatnya adalah harga sewanya dan bukan barang sewaannya. Kalau Anda menyewakan rumah, maka
hitungan zakatnya adalah dari harga sewa rumahnya dan bukan harga rumahnya. Kemudian di hari ke-17 saya bahas beberapa aturan bisnis yang sukses. Di hari ke-18 saya bahas hukum bisnis barang KW atau bajakan, dan intinya adalah menjual barang-barang bajakan hukumnya haram. Jual beli barang KW itu hukumnya haram. Kemudian hari ke-19 saya membahas masalah kunci sukses bisnis kuliner. Apa-apa yang perlu diperhatikan kalau Anda mau bisnis makanan. Dan di hari ke-20 kemarin saya membahas masalah pajak dalam Islam. Intinya adalah pajak itu hukum asalnya terlarang untuk ditarik dari kaum muslimin. Dia ditarik dari orang kafir. Kemudian negara boleh menarik pajak dari kaum muslimin apabila negara dalam keadaan genting, seperti diserang oleh orang-orang kafir. Kemudian negara menariki pajak untuk membiayai jihad, maka ini boleh. Selama keadaan negara belum genting, maka negara tidak boleh menarik pajak dari orang-orang muslim. Dan pajak di Indonesia yang kita alami sekarang ini, itu adalah kezaliman dikarenakan negara belum dianggap genting. Begitu juga banyak syarat yang ditetapkan di dalam penarikan pajak terhadap kaum muslimin dan tidak bisa diterapkan di zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Hari ke-21 ini saya akan membahas masalah parsel lebaran. Hadiah yang biasa berlaku antara seorang pengusaha yang dia berikan kepada sebagian pejabat atau dia berikan kepada karyawan-karyawan khusus di sebuah perusahaan yang menjadi rekanan pekerjaan. Saya biasanya ada pembaca, tapi pembacanya nggak tahu kemana, sudah dipesani suruh datang. Mas Heru mana? Soalnya kalau membaca sendiri gempor mulut ini, ya. Sudah ludahnya langsung kering, kemudian baca sendiri, mensyarah sendiri. Nah, saya bacakan. Kasus korupsi, suap atau uang pelicin dan nepotisme atau KKN telah membudaya dan menjadi hal yang serius di kebanyakan negeri kaum muslimin, termasuk di negeri Indonesia ini. Ibarat kanker ganas, dia telah menggerogoti seluruh anggota tubuh dan menyebar dalam segala lini kehidupan kita. Nampaknya kasus korupsi dan suap kepada pejabat, birokrat, kepada hakim untuk memenangkan perkara sudah menjadi persoalan klasik. Sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Maka pada edisi kali ini kami akan menjelaskan hukum memberikan parsel atau hadiah kepada para pejabat atau atasan menurut pandangan Islam. Hukum memberikan parsel atau hadiah kepada pejabat. Pada dasarnya, seseorang memberikan hadiah atau parsel kepada saudaranya se-Islam adalah perbuatan terpuji dan dianjurkan. Apalagi jika diniatkan untuk menyambung silaturahim, kasih sayang dan rasa cinta, atau dalam rangka membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisal atau yang lebih baik darinya. Rasulullah SAW mengatakan, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menerima hadiah lalu beliau membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Namun terkadang hadiah bisa jadi haram atau minimal jadi perantara menuju yang haram. Jika hadiah tersebut untuk tujuan yang melanggar aturan syariat, seperti bertujuan untuk menyuap orang yang menerimanya agar memberikan sesuatu yang bukan haknya, atau membebaskannya dari hukuman yang mesti menimpanya, membatalkan yang haknya, atau yang sebaliknya. Dengan demikian, hukum memberikan hadiah itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan pemberiannya dan seberapa jauh dampak dan kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Terdapat beberapa hadis Nabi yang sangat menarik untuk menggambarkan dan menjelaskan hukum permasalahan ini. Di antaranya adalah hadis riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah mengirim seorang utusan sebagai amil atau pengumpul zakat. Orang tersebut namanya, kalau di tulisan ini disebut Ibnu Al-Utaibah. Saya baca dalam buku-buku yang lain, ada yang menyebutkan namanya Ibnu Latabiyah dan ada yang menyebut namanya Ibnu Lutbiyah. Laki-laki itu pergi untuk mengumpulkan zakat. Setelah mengumpulkan zakat, dia pulang kepada Nabi. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Nabi,
ini zakat yang sudah saya kumpulkan, maka ini untukmu. Adapun ini adalah pemberian dari orang-orang itu untuk saya, maka ini untuk saya. Dia bilang ini untukmu, ini untuk saya. Maka mendengar perkataan ini, Rasulullah SAW kemudian naik ke atas mimbar. Di atas mimbar maka Rasulullah SAW mengatakan, mengapa ada orang kami utus untuk bekerja, sudah dibayar, kemudian dia pulang dan mengatakan ini untukmu dan ini untukku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, coba lihat seandainya orang tersebut duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya, apakah dia mendapatkan hadiah yang sama atau tidak? Demi Allah, jika salah seorang di antara kalian mengambil hak, tidaklah seseorang di antara kalian mengambil yang bukan hak, melainkan dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan membawa unta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembek. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatkan tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, aku sudah sampaikan, ya Allah, sudah aku sampaikan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya hadiah itu datang kepada orang tersebut karena jabatan atau kedudukan atau tugasnya. Ibnu Lutbiyah itu tadi fungsinya sebagai apa, Pak? Amil zakat. Amil zakat itu sudah dibayar toh. Lalu kemudian dia pulang mengatakan, ini untukku. Saya dikasih sama orang-orang yang saya tariki zakatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang sudah punya jabatan, sudah diberikan gaji untuk jabatan tersebut, mengerjakan segala tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya, kemudian dia dapatkan lagi uang dari kliennya, maka uang tersebut adalah uang haram. Misalnya Anda jadi pejabat, Anda kepala dinas PU, ya, dinas pekerjaan umum. Anda sudah dibayar oleh pemerintah, misalnya gaji Anda sebagai seorang pejabat, kepala dinas, Anda diberikan gaji 6-7 juta. Kemudian 6-7 juta ini diberikan untuk menjalankan beberapa tugas pokok dan fungsi. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kemudian tugas pokok dan fungsi ini memiliki klien, yaitu misalnya CV atau PT untuk membangun sebuah gedung. Kemudian Anda terima lagi duit tambahan berupa pembagian keuntungan kah, atau namanya hadiah kah, atau bentuknya parsel lebaran kah dari CV atau PT tersebut, maka itu adalah uang haram. Parselnya parsel haram walaupun isinya Coca-Cola. Coca-Colanya halal, tapi dia jadi haram gara-gara cara mendapatkannya. Karena Anda sudah dibayar untuk mengerjakan perbuatan, untuk mengerjakan tugas tersebut. Maka kalau Anda terima lagi bayaran dari kliennya, maka ini haram. Nah, di zaman kita ini, seringkali kita menjumpai istilah sebagian orang, ya, di mana mereka mempermainkan istilah syariat, sehingga yang haram dianggapnya jadi halal. Contohnya, mereka ganti nama-nama yang indah dan menggiurkan. Misalnya riba diganti jadi bunga, diganti jadi manfaat, faedah dan yang lainnya. Suap diistilahkan dengan nama hadiah, bonus, fee, dan lain-lain. Tidak ada masalah dengan nama hadiahnya. Tidak ada masalah dengan masalah bonus atau fee penjualannya, kalau itu hak Anda. Permasalahannya adalah suapnya diganti dengan nama-nama tersebut, diganti dengan nama yang bukan aslinya. Kan kalau ada pejabat dikasih duit, amplop di bawah meja, mesti dia bilang, ya ini hadiah Pak, ikhlas karena Allah. Ya. Maka ini adalah suap, ya, karena setan sebenarnya. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, hadiah dengan makna yang sebenarnya adalah hadiah yang ada di zaman Nabi SAW, sedangkan di zaman kita ini namanya adalah suap. Maka dari itu yang terpenting bagi seorang muslim, dia harus mengetahui bagaimana bentuk pemberian yang sebenarnya, apakah hukum syariat tentang masalah tersebut. Apa maknanya hadiah dan apa maknanya suap? Hadiah itu adalah pemberian seseorang yang sah, diberikan di masa hidupnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu namanya hadiah. Saya menghadiahkan kepada Bapak, misalnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ada menjawab, betul, saya kasih hadiah. Nih hadiahnya. Saya tidak mengharapkan apapun, saya tidak minta bayaran,
Dan saya tidak berharap apapun pokoknya dari yang menerima. Itu namanya hadiah. Adapun suap adalah uang atau barang diberikan kepada seorang pegawai atau petugas dengan suatu harapan untuk dimudahkan suatu urusan. Misalnya untuk bisa dapatkan proyek lagi. Ya. Di dalam bahasa Indonesia, suap disebut juga dengan sogok atau uang pelicin. Apa bedanya hadiah dengan suap? Suap ini adalah diharamkan di dalam syariat. Sedangkan hadiah justru dianjurkan. Suap meminta harapan atau suatu syarat tertentu. Adapun hadiah, pemberiannya tidak ada syaratnya. Suap diberikan untuk cari muka atau untuk mempermudah hal-hal yang sifatnya batil. Sedangkan hadiah dimaksudkan untuk silaturahim dan kasih sayang. Suap diberikannya sembunyi-sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntut menuntut. Biasanya diberikan dengan berat hati. Adapun hadiah, pemberiannya terang-terangan, dikarenakan atas dasar sifat kedermawanan. Berarti kalau seandainya suap itu takut-takut, tapi kalau hadiah depan umum pun berani. Suap biasanya dikarenakan suatu pekerjaan, diberikan sebelumnya. Adapun hadiah biasanya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan bisa diberikan setelahnya. Bapak-bapak, kalau ada orang mau jadi caleg, terus dia bagi-bagi duit serangan fajar, antum keluar mau sholat subuh, tiba-tiba dapat duit depan rumah, di situ ada stiker calegnya nomor sekian. Kira-kira itu hadiah atau suap? Kenapa suap? Karena berharap. Apa harapannya? Dipilih. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Makanya namanya serangan fajar. Subuh-subuh orang yang nggak ada, dia dikasih duitnya. Kalau pas di masjid bagi-bagi, itu namanya bukan serangan fajar, itu namanya serangan sholat subuh. Nah, diberikan secara sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan, si calegnya takut atau berani? Takut. Ya. Maka ini adalah suap. Maka kalau ada orang jadi calon wali kota kah, DPRD kah, atau misalnya jadi presiden kah, kemudian pagi-pagi dapat duit, maka itu adalah uang haram. Nggak boleh Anda makan. Kalau udah telanjur gimana? Nah, kalau sudah telanjur, maka nanti deh kita bahas kapan-kapan, insyaallah. Macam-macam hadiah bagi pejabat. Saya ringkas-ringkas saja ya, karena saya membaca sendiri capek juga nih. Hadiah bagi pejabat ada beberapa macam. Satu, hadiah yang sifatnya haram. Baik yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya berdosa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la'anallahu ar-rashi wal murtashi, kilahuma sawa fil hukm. Allah melaknat yang nyuap dan yang disuap, dua-duanya sama dalam hukumnya. Ya, contoh hadiah yang seperti ini, misalnya hadiah dari Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis itu adalah penyembah matahari. Kemudian supaya Nabi Sulaiman itu tutup mulut, tidak usah dakwah sana sini, tidak usah menentang ajaran mereka, maka disuaplah Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau. Contoh yang lain, yaitu tadi serangan fajar. Ya, yang memberi dan menerima dua-duanya sama dalam hukumnya. Haram hukumnya. Termasuk hadiah yang diharamkan seperti ini adalah hadiah untuk para pemimpin, para menteri, dan para pejabat atas sebuah tugas yang memang wajib dilakukan oleh mereka dikarenakan mereka sudah dapat gaji. Atau mereka memberi Anda sesuatu yang bukan menjadi hak Anda, atau memaafkan dari Anda sesuatu yang Anda tidak pantas untuk menerimanya. Demikian pula memberikan hadiah kepada mereka dengan tujuan untuk mengambil hati supaya diluluskan kepentingan Anda,
baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk kepentingan masa mendatang. Seperti misalnya dengan memalsukan data atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya dan lain sebagainya. Nah, seperti misalnya ada terdakwa, dia suap jaksa supaya tuntutannya tidak banyak-banyak. Dia suap hakim supaya nanti hukumannya tidak lama-lama. Maka ini adalah suap haram bagi hakim dan jaksanya maupun bagi si pemberinya. Bapak-bapak, kalau ada yang sudah tersangkut dengan perkara, tidak usah lagi pakai uang-uang. Ya. Ada satu pejabat di Kalimantan Timur ini pakai duit. Ya. Dan duitnya justru ketahuan. Tadinya sudah dikasih 1 tahun. Gara-gara ketahuan nyogok-nyogok, dijadikan 4 tahun. Ya. Yang kedua, hadiah yang haram bagi penerima, tapi halal untuk yang memberi. Maksudnya yang memberi diberikan keringanan. Ada sogok atau suap yang haram untuk si penerima, tapi dia tidak mengapa untuk yang memberi. Siapa yang tahu hadiah apa itu? Tapi dia sogok, suap. Saya beri hadiah majalah ini. Ini buat besok insya Allah. Ya. Ya, betul. Apakah hadiah atau suap yang haram bagi penerima tapi ringan untuk yang memberi? Yaitu pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa karena apa yang menjadi haknya tidak dikerjakan, atau sengaja diperlambat oleh pegawai yang bersangkutan yang seharusnya memberikan pelayanan. Misal, pemberian seorang kepada pegawai atau pejabat yang dilakukan karena untuk mengambil kembali haknya atau untuk mencegah kezaliman terhadap dirinya. Apalagi jika dia melihat jika sang pegawai tersebut tidak diberi uang pelincin, tidak diberi sogokan atau harta yang lainnya, maka dia akan melalaikan atau memperlambat atau bahkan mempersulit prosesnya atau memperlihatkan wajah cemberut yang masam. Misalnya yang diberikan contoh tadi adalah apabila seseorang beli barang dari luar negeri dan barang tersebut melewati bea cukai atau custom, kemudian barangnya tidak keluar-keluar. Ya. Lalu kemudian dia terpaksa memberikan sogokan supaya barangnya keluar. Ya. Dia bilang, saya punya hak Pak, barang saya mereknya ini. Saya sangat butuh. Wah tapi itu banyak alasan, dan kita tahu sekali bahwa pegawai bea cukainya itu mau sesuatu. Terpaksa kita kasih, dikarenakan hak kita nanti akan lalai atau hilang gara-gara tidak diberikan uang sogok, maka boleh menyogoknya, dan itu adalah haram untuk penerimanya, tapi halal atau tidak mengapa atau diringankan untuk yang memberikannya. Nah, contoh yang lain misalnya, ini misalnya aja ya, saya tidak nuduh. Misalnya ada orang tabrakan, kemudian mobilnya dijadikan barang bukti di kepolisian, di Polres atau di manakah. Kemudian motornya atau mobilnya mau diambil kembali, tapi dipersulit. Ya. Terus dimintain tolong Pak itu mobil butuh. Saya tidak punya pekerjaan lain kecuali dengan mobil itu. Ya, tapi Mas, kemudian kita lihat ada gelagat, dia minta sesuatu. Maka kita berikan, dikarenakan untuk mengambil kembali hak kita. Ini sudah ditabrak, mobilnya ditahan lagi. Ya, sudah ditahan, keluarnya harus nyogok lagi. Ya, maka yang seperti ini bisa saja, ya, dikarenakan ini adalah dalam rangka mengambil hak, maka haram untuk si penahannya dan diringankan untuk pemberinya. Hadiah yang keberapa? Ketiga, yaitu hadiah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan agar memberi dan menerimanya. Pemberi dan penerimanya justru dua-duanya dibolehkan. Yaitu suatu pemberian atau hadiah atau parsel dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah, untuk memperkuat hubungan silaturahim, kasih sayang. Berikut ini kami akan sebutkan beberapa permasalahan yang hukumnya masuk dalam bagian ini, sekalipun yang lebih utama dan lebih hati-hati adalah
agar pegawai atau pejabat tersebut tidak menerimanya sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari tuduhan atau pandangan negatif terhadap dirinya. Contohnya, hadiah seseorang yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan. Sebelum orang itu menjabat, dia memang sudah diberikan hadiah tersebut dikarenakan hubungan kekerabatannya, maka ini tidak mengapa. Misal Bapak jadi anggota DPRD. Kemudian sebelum jadi anggota dewan pun Bapak sudah biasa terima hadiahnya, misalnya dari adik kandung. Anda jadi anggota DPR maupun tidak dengan jadi anggota DPR, hadiah itu memang sudah biasa diterima dari adik kandung, maka ini tidak mengapa. Anda punya teman dari kuliah misalnya, kalau ketemu dia mesti makan bareng. Kalau makan bareng sama dia, mesti dia yang bayar. Anda jadi anggota dewan ataupun tidak, tetap dia yang bayar. Anda jadi pejabat ataupun tidak, tetap dia yang bayar, dia yang traktir. Maka tidak mengapa. Setelah Anda jadi anggota dewan, Anda ditraktirnya. Karena sebelum Anda jadi pun, Anda sudah biasa menerimanya. Ya. Jadi Anda menjabat atau tidak menjabat, Anda sudah biasa terima, maka ini boleh. Yang kedua, yaitu hadiah orang yang tidak biasa memberikan hadiah kepada seorang pegawai yang tidak berlaku persaksiannya, seperti qadhi atau hakim bersaksi untuk anaknya, dan hadiah tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan atau usahanya. Yang ketiga, hadiah yang telah mendapatkan izin oleh pemerintahnya atau instansinya. Misalnya, kalau ngurus KTP 2 minggu bayarnya sekian. Kalau 1 hari maka sekian. Dan itu resmi, ada peraturannya, dipampang sebagai bentuk pendapatan daerah, maka ini boleh. Ya. Dan ini tidak termasuk suap. Ya. Yang keempat, hadiah atasan kepada bawahan. Dengan kata lain, hadiah dari orang yang mengangkatnya, yang jabatannya lebih tinggi kepada yang jabatannya lebih rendah. Kecuali kalau sudah jelas-jelas atau sudah ada indikasi hadiah tersebut adalah bagi-bagi suap. Nah, saya punya teman dulu waktu saya PNS, dia WhatsApp. Dia bilang kita punya kepala bidang baru dan baik sekali. Sering ngasih duit. Kita sih yakin duit itu tidak berasal dari duitnya sendiri, tetapi berasal dari proyek yang ada rekanannya, kemudian dia bagi-bagi. Maka ini bagi-bagi suap namanya. Ya. Kalau yang nomor 4 ini, hadiah dari atasan kepada bawahan secara umum. Adapun kalau sudah jelas ada indikasi di mana itu adalah uang suap yang dibagi-bagi, maka hukumnya haram. Anda harus mengatakan tidak. Ya. Teman saya itu bilang, gimana ya? Nggak enak juga nggak nerimanya. Nanti dia bilang ambil aja. Kita bilang enggak Pak, saya nggak berani. Kamu pikir ini uang suap? Nah, nanti kita balik di balik di makinya lagi. Ya. Tapi saya bilang waktu saya dulu juga jadi PNS, maka saya tegas. Saya hanya mengatakan saya tidak terima uang apapun dari orang di sini kecuali yang memang gaji saya. Ya. Kita harus punya punya prinsip yang benteng, barrier. Tidak ada orang bisa nembus apa yang sudah saya anggap jadi prinsip. Ya. Di kantor saya nggak pernah, di kantor mulai dari hari pertama sampai terakhir saya tidak mau ikut senam SKJ. Karena tentunya pasti saya akan mendengar musik. Yang kedua saya akan lihat perempuan berjoget-joget. Sebelah kanan kiri depan saya pasti ibu-ibu tuh joget-joget. Ya. Bokongnya kelihatan, mbak-mbaknya yang di apa? Nggak mungkin lah yang jadi instruktur senam itu pakai hijab besar, kan nggak mungkin. Ya. Ya. Maka apa yang sudah jadi prinsip tidak, maka tidak. Ya. Begitu juga Anda kalau jadi pejabat. Anda harus punya izzah, harus punya wibawa. Saya punya prinsip yang orang nggak bisa tembus. Kalau saya bilang tidak, maka tidak. Ya. Tapi sekali itu robek, celahnya bisa masuk. Loh, dulu mau. Maaf Pak, saya tidak terima uang begini. Dulu suka. Dulu sampean tukang bagi-bagi. Ya. Maka Anda kalau jadi pegawai baru bilang enggak sedari awal. Bilang saya tidak menerima uang apapun di kantor ini kecuali yang gaji. Ya. Apalagi kalau Anda PNS. Ya. Karena PNS itu jelas. Apa yang gaji itu hak Anda.
yang bukan seperti uang dari rekanan, uang ini, uang itu, uang SPPD yang di surat perintah perjalanan dinas yang uangnya dilebihkan, ada sisanya anak ambil. Ya. Kalau saya tidak. Kalau tidak. Ya. Kemudian hadiah yang kelima yaitu hadiah yang diberikan setelah dia meninggalkan jabatan. Maka ini tidak mengapa. Seperti ada teman baru beberapa hari lalu akhirnya balik ke Bogor karena dipecat dari perusahaan. Ya, perusahaan memecat dikarenakan dia dituduh mengambil uang. Dia bilang padahal kebalikannya. Ya. Kebalikannya justru merekalah orang-orang ini yang mengambil uang. Saya dianggap sebagai ancaman. Kalau ada saya di situ, saya itu kayak ancaman begitu. Ya, orang bersih sendirian. Maka bagaimana caranya saya diberhentikan? Akhirnya ada celah di mana ada satu kesalahan saya. Lalu kemudian saya diberhentikan dan saya mau pulang ke Bogor, kata dia. Setelah saya tinggalkan jabatan, berhenti saya. Ada beberapa klien yang nyumbang duit. Datang kepada saya mengatakan ini untuk Anda hadiah karena sudah tidak bekerja. Jangan Pak, saya sudah tidak bekerja lagi di situ. Justru karena tidak bekerja kami kasih, kata kliennya. Kalau dulu Anda bekerja kami tidak berani beri karena itu nyogok namanya. Sekarang kan sudah berhenti. Ini sebagai duit buat pulang kampung, untuk pesangon buat bangun usaha sendiri. Ya, dia tanya kepada saya, boleh nggak Ustaz? Ya hukum asalnya boleh, karena tidak ada hubungannya lagi dengan harapan. Ilatnya hilang. Harapan itu sudah hilang, maka tidak mengapa Anda ambil. Terakhir, solusi suap dan hadiah yang haram. Solusi untuk individunya atau masyarakatnya. Setiap individu muslim hendaknya memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Anda bertakwa tentu Anda tidak akan berani untuk menerimanya. Mungkin di ruangan itu hanya Anda dengan penyuapnya. Memang tidak ada orang lain. Tetapi bukankah ada Allah yang menyaksikannya? Apalagi kalau Anda lagi puasa. Anda puasa-puasa terima suap. Ya. Puasa apa itu namanya? Anda puasa perut saja, puasa lapar, puasa haus. Ya. Tapi kalau urusan meninggalkan maksiatnya tidak ditinggalkan, ya, maka berarti puasa Anda hanya puasa sekedar puasa saja, ya, yang tidak punya makna. Kemudian yang kedua, hendaklah Anda tanamkan sifat diri yang amanah, menghadirkan ke dalam hati besarnya dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak menunaikan amanah. Yang ketiga, setiap individu harus belajar memahami rezeki dengan benar. Bapak-bapak, pahami rezeki itu dengan benar, maka insya Allah Anda akan terhindar dari yang namanya suap menyuap seperti ini. Apa itu rezeki? Setiap rezeki sudah diatur. Setiap yang namanya rezeki tidak akan lari kalau Anda sudah ditakdirkan untuknya. Anda tidak akan pernah membawa mati uang-uang seberapapun yang Anda miliki sekarang ini. Ya, tidak ada orang meninggal kain kafannya dikasih resleting dan dimasukin duit. Karena kita nggak punya orang dalam juga di sana. Ya, dikubur nggak ada orang dalam. Mungkin Anda di dunia Anda punya orang dalam, Anda bisa sogok. Tapi di dalam kuburan, di pengadilan Allah nanti di hari kiamat tidak ada sogok punya. 100 juta Anda bawa tidak akan bisa membeli yang namanya surga. Ya, maka tidak perlu Anda memasukkan ke dalam perut Anda uang yang sifatnya haram seperti uang sogok semacam itu. Yang keempat, apalagi kalau cuma serangan fajar, itu kan paling isinya berapa? 50.000. Berani Anda beli menanggung neraka dan siksa di dalam kubur Anda gara-gara duit 50.000? Yang keempat, hadirkan di dalam hati bahwa di balik penghidupan ini ada kehidupan yang sifatnya kekal, di mana orang setiap dari orang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Solusi untuk yang menjadi pemerintah, yang jadi pejabat, jika ingin membersihkan penyakit masyarakat berupa suap ini, maka hendaknya Anda memulai dari diri Anda sendiri. Pepatah mengatakan rakyat mengikuti rajanya. Yang kedua, pemerintah harus bekerja sama dengan para juru dakwah atau alim ulama untuk menghidupkan tauhid dan keimanan kepada Allah. Karena jika tauhid telah benar dan lurus, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh setiap diri seorang muslim. Tapi masalahnya kadang-kadang ustadznya juga sama.
Ya. Ustadznya justru yang nganjur-nganjurkan, atau bahkan justru ustadznya yang ngasih-ngasih. Ya. Bahkan kalau kita bilang suap pejabat itu haram, sebagian ustadz justru mengatakan keras betul sih saingan ini. Ya. Kita yang mengatakan haram, lalu kemudian kata-kata kita ini digembosi oleh sebagian ustadz-ustadz yang lain. Kita bilang riba haram, sebagian ustadz justru menggembosi. Jangan semua diharamkan. Kalau nanti haram, kenapa Anda juga punya rekening bank? Ya. Maka nanti kita jawab, berarti Anda tidak paham. Apa hukum orang menabung di bank? Apa hukum orang berhutang di bank? Apa hukumnya orang menjadi pegawai di bank? Ya. Ini ustadz-ustadznya juga sebagian demikian. Bahkan sebagian ustadz ada yang mau menyesuaikan dirinya dengan para pejabat. Mana yang enak di pejabat, itu yang diomongi. Mana yang tidak enak di pejabat, itu disembunyikan. Misal, kalau lagi diundang sama PDIP, bajunya merah. Ustadznya baju merah. Kalau diundang Golkar, maka ustadznya berubah jadi baju kuning. Kalau sudah diundang P3, nanti jadi hijau. Menyesuaikan yang mana paling enak. Ya. Maka saya paling tidak sepakat dengan ustadz-ustadz yang demikian. Ya. Karena biasanya yang seperti ini mudah untuk disetir. Kalau dulu-dulu mana ada kita ketemu kajian di hadapan polisi ngomong soal suap, nggak berani. Sebagian ustadz-ustadz yang zaman dulu. Ya. Ngomong di hadapan pejabat tentang korupsi, nggak berani. Bahkan tentang datang pulang tidak tepat waktu, datang terlambat tapi tidak ceklok, pulang lebih cepat tapi tidak ceklok, supaya uang tunjangan tidak dipotong. Ustadz-ustadz dulu nggak ada yang berani. Ya, di zaman ini alhamdulillah banyak pejuang-pejuang dakwah yang pokoknya dakwahi. Lalu kemudian Anda diberhentikan, tidak dipakai lagi, so what? Memang Anda saja yang mau belajar. Ya. Kemudian yang ketiga, jika mengangkat seorang pejabat atau pegawai, hendaknya mengacu kepada kedua syarat, yaitu keahlian dan amanah. Jika kurang dari salah satu dua syarat tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan. Jadi pegawai yang diangkat harus yang memang punya keahlian di bidang itu, bukan karena dia anak. Alhamdulillah zaman sekarang pun sudah terminimalisir yang seperti itu. Kalau dulu ya wali kota bisa angkat anaknya. Anaknya dijadikan presiden bisa ngangkat anaknya jadikan menteri. Bukan karena keahlian, tetapi dikarenakan soal kekerabatan. Kemudian yang keempat, hendaknya semua pejabat pemerintah mencari penasehat atau orang kepercayaan yang mereka soleh, yang menganjurkan untuk berbuat baik dan mencegah dia dari perbuatan yang buruk. Seiring dengan itu, dia akan menjauhi penasehat dan orang kepercayaan yang sifatnya buruk. Wallahu a'lam bishawab. Maaf saya tidak bisa bacakan semuanya. Saya ringkaskan. Hadiah itu dianjurkan. Tapi di zaman ini ada hadiah yang sebenarnya hakikatnya bukan hadiah tetapi sogok. Hadiah diberikan dalam rangka untuk mencari cinta atau kasih sayang. Adapun suap diberikan dikarenakan ada harapan untuk memudahkan urusan. Beda suap dengan hadiah. Suap itu haram, hadiah itu halal. Suap itu ada syarat atau ketentuan berlaku, ya, atau punya harapan. Adapun hadiah hanya menginginkan kasih sayang. Suap biasanya cari muka. Hadiah adalah mencari cinta. Suap umumnya sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Hadiah terang-terangan di hadapan manusia tidak mengapa. Suap biasanya karena pekerjaan. Hadiah umumnya bukan karena pekerjaan. Di antara hadiah untuk para pejabat, ada yang haram bagi pemberi dan penerima. Saya kira ini sudah bisa dipahami. Ada yang haram bagi penerima, diringankan untuk pemberi. Misalnya menyuap pejabat yang mempersulit hak. Yang ketiga, ada yang boleh baik pemberi maupun penerima. Misalnya hadiah dikarenakan kekerabatan, baik menjabat atau tidak menjabat, tetap saling memberi. Seperti pejabat dengan adik kandungnya, dengan saudara kandungnya. Menjabat tidak menjabat, tetap saling memberi, maka ini boleh. Kemudian solusinya, untuk individu, hendaklah meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memahami konsep rezeki yang benar. Adapun untuk pemerintahnya, mulai dari diri sendiri,
angkat pejabat yang memang memiliki keahlian dan orangnya amanah, dan bekerja samalah dengan para juru dakwah yang mereka tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Apa hukumnya hadiah pertandingan bulu tangkis, pertandingan bola dan lain-lain? Itu satu. Bagaimana dengan olahraga tinju atau bela diri? Hadiah untuk perlombaan, Rasulullah SAW mengatakan la sabaq illa fi thalath. Tidak ada perlombaan yang punya hadiah kecuali pada 3 saja, di mana hadiahnya dipertaruhkan oleh orang yang dipertaruhkan antara mutasabiqin, antara orang-orang yang menjadi peserta lomba. Siapa yang memenangkan maka dia yang mendapatkan. Yang seperti ini tidak boleh kecuali pada 3, kata Rasulullah SAW. Pada pacuan kuda, pada pacuan unta, dan lari, ya. Atau memanah, memanah. Di luar dari 3 itu, maka para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya 3 itu dan tidak ada yang lainnya. Dan ada yang mengatakan 3 itu dan semua yang dianggap membantu agama. Seperti misalnya lomba tahfidz Quran, lomba hifzil Quran, lomba cerdas cermat Quran, lomba penelitian masalah agama. Maka ini boleh. Saya pribadi lebih mengambil pendapat yang kedua, bahwa perlombaan yang ada hadiahnya dan hadiahnya diperebutkan oleh pemenang tidak hanya terbatas pada pacuan kuda, pacuan unta dan memanah, tetapi juga untuk semua lomba yang sifatnya tolong-menolong dalam agama. Seperti lomba cerdas cermat agama bagi anak-anak, lomba hifzil Quran. Ya, siapa yang menang maka dia yang dapatkan hadiah. Lomba seperti di MTQ. Hanya saja saya tidak sarankan kalau ikut MTQ-nya. Kalau MTQ-nya model Indonesia, ya, di mana kontingen-kontingen laki-laki dengan perempuan dicampur, ya. Kalau lagi mereka bersama bercampur baur, nanti ada kasidahnya. Lomba kasidah nggak boleh, haram. Walaupun dia dianggap agama agak-agak religi, karena di situ nanti perempuan akan berjoget-joget. Suasana di kota santri, nanti joget sana joget sini. Ya, perempuan-perempuan. Nanti yang laki-laki nonton, wow, yang juri pun juga, yeay. Ya, maka ini haram. Karena itu sebenarnya lomba dangdut Islami di mana perempuan goyang-goyang dan laki-laki bisa menontonnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun di luar dari itu, para ulama melarang. Adapun di luar dari itu yang tidak ada hubungannya dengan agama, maka para ulama melarang apabila ada hadiah yang diperebutkan, dan boleh apabila tidak ada hadiah yang diperebutkan. Maka pertandingan bulu tangkis tanpa hadiah bisa, boleh. Pertandingan renang tanpa hadiah boleh. Tapi kalau ada hadiah yang diperebutkan, maka para ulama kita melarang, dikarenakan itu bagian dari judi. Dan lebih terlarang lagi apabila setiap orang yang ikut harus membayar. Ini jelas haramnya. Kalau yang tadi yang ada hadiah tapi hadiahnya dari sponsor orang ketiga, maka ini masih ranah khilaf. Ya. Atau walaupun banyak para ulama dan itu yang benar, itu terlarang. Yang jelas-jelas para ulama melarang adalah kalau seandainya pesertanya untuk mengikutinya harus bayar uang pendaftaran. Apalagi kalau dikalkulasi uang pendaftarannya bisa menutupi hadiahnya. Misal di Balikpapan ini ada namanya tenis gembira. Saya suka main tenis, tapi kalau ada turnamennya nggak bisa. Kenapa? Kalau ikut harus bayar. Satu peserta 50.000. Hadiahnya uang pembinaan yang kalau dibagi rata nggak 50.000, bahkan cuma 30.000. Ya. Kalau dibagi rata dengan diantara peserta-pesertanya, maka ini statusnya judi nanti. Olahraga tinju haram. Ya. Dikarenakan tinju itu adalah olahraga yang mengadu manusia
Dan orang yang mengadu satu sama yang lain nanti di hari kiamat pun akan disiksa dengan siksaan yang kurang lebih sama. Kemudian di dalam olahraga tinju ada pelanggaran syariat yang sifatnya mutlak, yaitu berusaha untuk memukul di bagian yang di dalam Islam terlarang untuk dipukul, yaitu bagian kepala. Orang kalau bisa gini, oh you can di uppercut gitu kan, tak di bagian di kepala, memang disengaja yang dicari itu biar cepat mati gitu, biar cepat orangnya KO. Ya. Di bagian-bagian kepala. Sementara di dalam Islam olahraga tidak boleh memukul bagian kepala. Bapak nggak boleh memukul anak walaupun dengan tujuan mendidik, diketok kepalanya, karena kepala ini pusat akal. Ya, di dalam Islam dijaga 5 hal. Salah satunya adalah akal, dan akal tempatnya di kepala. Maka tidak boleh orang mukul bagian kepala. Dan olahraga tinju justru mencari bagian kepala. Yang semacam dengan olahraga tinju, bahkan mungkin lebih buruk lagi adalah olahraga bela diri, perkelahian bebas. Seperti apa itu namanya? UFC. Ya, WWF apa? WWF itu apa? Smackdown itu apa? Ya, kalau itu kan pura-puraannya. Tapi tetap sama. Ya, tidak bolehnya. Adapun olahraga bela diri seperti taekwondo yang ada pelindungnya, yang dicari tidak boleh di bagian-bagian di bagian-bagian terlarang. Hanya boleh misalnya di bagian kaki, dan itu memang ada aturannya. Maka insya Allah boleh, dikarenakan itu bagian dari tolong-menolong dalam jihad. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kepala sekolah dapat hadiah. Antum kepala sekolah? Kepala sekolah dapat duit. Duit atau apa? Parsel lebaran dari dinas, dari mana namanya? Dari Depak. Kalau dia MI berarti dari Depak. Kalau dia SD biasa berarti dia dari Diknas. Apa hukum kepala sekolah menerima yang demikian? Jawabannya haram. Tidak boleh kepala sekolah menerima untuk individunya. Jika sudah dikasih, mengembalikannya kan nggak mungkin. Mengembalikan ke Diknas, nggak, maaf Pak. Oh nggak bisa, ini kami keluarkan dengan anggaran negara. Anda tidak boleh terima, tapi Anda boleh taruh di tempat yang bisa diakses baik oleh guru maupun oleh murid. Maka itu makanan harus boleh dimakan baik guru maupun murid. Kalau dimakan hanya oleh guru, berarti guru membagi-bagi suap. Karena ada jabatan di situ, yaitu kepala sekolah, guru. Di situ punya fungsi. Tapi kalau nanti ditaruh di tempat di tengah, di mana murid pun bisa makan, maka ini jadi hadiah buat sekolah. Dan itu tidak mengapa. Sekolah bukan jabatan. Jabatan itu kepala sekolah dan gurunya. Ya. Contoh yang lain, misalnya bapak saya, dulu waktu jadi kepala sekolah SD, ada anak-anak yang sudah lulus dan diterima di SMP 1. Dulu kan indikator pintar itu kan masuk SMP 1 dulu ya, dulu. Nah, masuk SMP 1. Alhamdulillah Pak, didatangi oleh guru, oleh orang tuanya. Alhamdulillah anak saya diterima Pak, karena berkat dorongan Bapak dan ajaran Bapak. Bapak saya dikasih pin emas, bentuknya korpri. Ya. Nah, terus saya tanya waktu itu kalau nggak salah sama Bapak dikembalikan, tapi orang tuanya mengatakan, kan saya sudah nggak ada harapan. Kalau anak saya masih di sini ada harapan. Tapi kan anak saya sudah di luar, maka ini tidak mengapa. Maka bapak saya pun akhirnya menerima. Dan baru tahunya sekarang, oh ternyata tetap tidak boleh. Karena faktornya bukan hanya soal penerimaan, tetapi soal jabatan juga. Bukan soal harapan saja, tetapi soal fungsi jabatannya itu sendiri. Ya. Maka itu kalau dikasih hadiah, kepala sekolah harus memberikannya kepada sekolah. Kalau ada dari orang tua murid yang memberikan hadiah kepada guru, maka guru harus menolak. Tapi kalau tidak bisa ditolak, maka harus dijadikan hadiah buat sekolah. Apa indikator itu dijadikan hadiah buat sekolah? Ditaruh di tempat umum di mana baik guru maupun murid semuanya bisa akses dan semuanya bisa menikmati. Kalau dia bentuknya parsel, maka parselnya harus ditaruh di tengah, dibuka, kemudian ditaruh di tengah sekolah. Misalnya setelah nanti lebaran balik ke sekolah, ditaruh di tengah, anak-anak semuanya boleh makan. Guru-guru pun boleh makan. Maka ini hadiah buat sekolah dan bukan untuk kepala sekolah. Untuk pribadi nggak boleh.
Di antara hadiah yang boleh adalah dari atasan ke bawahan. Kalau tidak Anda dikasih, itu adalah suap. Bagaimana kalau diberikannya supaya bawahan itu lebih rajin bekerja? Dia berikan pakai duit siapa? Duit pribadi. Swasta. Swasta insya Allah boleh. Pegawai negeri nampaknya tidak boleh. Ya. Kalau swasta, hukumnya kembali kepada aturan atau etika perusahaan. Bapak-bapak, kalau ada orang bikin pencucian mobil, ada orang bikin cucian mobil, kan ada pegawainya. Terus kadang-kadang yang jadi customer, harganya misalnya 45.000, harga cuci mobilnya 45.000. Terus dia kasih duit 50.000, dia bilang 55.000-nya untukmu. Itu suap atau hadiah? Hah? Suap atau hadiah? Bisa suap, bisa hadiah, tergantung kebijakan perusahaan. Ini swasta. Kalau swasta, maka yang mengikat adalah aturan atau etika dalam perusahaan. Di dalam perusahaan yang sifatnya bonafit, perusahaan yang bagus, punya etika bagus, apalagi dia punya ISO sekian-sekian, dia punya SOP ini dan itu, biasanya dia akan melarang pegawainya terima sesuatu dari klien. Tapi untuk usaha umum yang kecil, pegawainya kerjanya kerja rendahan, gajinya kecil, maka biasanya tidak ada aturan-aturan mengikat seperti itu. Maka kalau itu adalah misalnya Trakindo, itu adalah UT, Pertamina, Anda bekerja di rumah sakit besar swasta, Anda terima sesuatu dari klien, biasanya haram karena ada etika perusahaan, karena perusahaan ada bonafit. Tapi kalau cuma cucian mobil, pegawainya gajinya kecil, maka biasanya pemilik perusahaan akan mengatakan harganya 45.000, kalau klien ngasih kamu 50.000, 5.000-nya dia bilang ambil untukmu, maka ambil saja tidak mengapa karena gajimu memang kecil. Biasanya demikian. Kalau memang ada begitu, maka itu namanya hadiah, bukan suap. Ya. Oleh karenanya, kalau di dalam swasta, kalau di pegawai pemerintahan enggak boleh. Tapi kalau di pegawai swasta, maka dilihat di etika perusahaan. Biasanya perusahaan bonafit seperti hotel bintang 5, perusahaan besar yang di situ ada SOP, ada aturan-aturan, biasanya secara umum dan hampir bisa 90% mungkin dipastikan bagian-bagian yang jadi pejabat tertentu tidak boleh terima dari klien karena itu merugikan perusahaan, menurunkan kredibilitas, menghilangkan integritas. Ya. Tapi kalau itu adalah perusahaan biasa seperti misalnya pegawai cuci mobil, hotel mini, hotel kok mini, hotel apa? Melati, ya. Yang di situ ada bellboy atau apa namanya? Ya, bellboy. Kemudian bellboynya tidak dilarang untuk terima tips oleh si pemilik hotel, maka secara umum insya Allah boleh. Dari atasan ke bawah, itu termasuk. Ya. Kalau di dalam pegawai perusahaan misalnya, ini perusahaan swasta, manajernya punya gaji gede, dia bilang supaya kalian bekerja lebih baik, membantu saya kasih kalian, dan itu di etika perusahaan tidak masalah, maka tidak mengapa. Tapi kalau di etika perusahaan tidak boleh, maka tidak boleh. Ini saja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.